Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan mulai pembelajaran tentang trigonometri. Oke, untuk trigonometri kita nanti sangat terkait dengan segitiga siku-siku. Nah, kita ingat lagi tentang segitiga siku-siku ya. Nah, sisi siku-siku. Katakan namanya segitiga A, B, dan C. Oke. Sisi di depan titik sudut A disebut sebagai sisi A. Sisi di depan titik sudut B disebut sebagai sisi B. Sementara sisi di depan titik sudut C disebut sebagai sisi C. Ini dasar. Kita harus memahami penyebutan sisi-sisi ini. Oke. Terkait dengan segitiga siku-siku, trigonometri pada segitiga siku-siku, kita harus mengenal, kita harus paham dan tidak boleh salah tentang mana itu sisi depan, mana itu sisi samping, dan mana itu sisi miring. Nah, sekarang kita lihat. Katakan kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Standar. Oke. Fokuskan pada sudut yang ada di sini. Kita harus nge-trace mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Konsepnya kita perhatikan. Depan itu adalah sisi di depan sudut yang kita patok. Nah, ini sisi sudutnya ini. Maka ini sebagai sisi depan. Nah, mana sisi sampingnya? Apakah yang sana atau yang situ? Mungkin kalian beranggap ini miring. Kenapa? Karena sisinya miring. Oke. Sisi miring. Ini sisi samping. Apakah ini benar? Benar. Nah, lantas bagaimana kalau segitiganya seperti ini? Siku-sikunya di sini. Patokannya di sini. Mana sisi depannya? Depan. Oke, betul. Sampingnya mana? Apakah sini atau sana? Ini apa? Samping atau miring? Nah, untuk konsep samping atau miring kita lihat sudut siku-sikunya. Sisi di depan sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Jadi kalian jangan terkecoh tentang bentuk segitiganya. Fokuskan pada sudut siku-siku juga. Sisi di depan sudut siku-siku namanya sisi miring. Nah, ini juga. Maka ini adalah sisi samping. Jangan sampai salah ya. Oke. Nah, pentingnya apa? Kita belajar tentang depan, samping, sama miring. Nah, ini terkait dengan konsep trigonometri yang akan kita pelajari. Nih, trigonometri. Kalian masih ingat teorema pada segitiga siku-siku? Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Gimana teorema Pythagoras itu? Bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi depan kuadrat tambah sisi samping kuadrat. Nah, ini jangan sampai lupa. Ini kita pakai untuk menentukan salah satu sisi yang dicari pada segitiga siku-siku, teorema Pythagoras. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep trigonometri. Nah, bagaimana konsep trigonometri itu bermula? Trigonometri itu artinya perbandingan tiga ukuran. Jadi ada tiga ukuran perbandingan yang di sini dibahas pada trigonometri. Yaitu sinus, kosinus, dan tangen.
Oke. Sinus, kosinus, dan tangan. Nah, bagaimana perbandingan trigonometri itu? Sinus itu adalah ukuran trigonometri dengan perbandingan depan bagi miring. Sin, de, mi. Kosinus perbandingan trigonometri samping bagi miring. Sementara tangan perbandingan ukuran depan bagi samping. Nah, tangan ini dapat kita tulis sebagai sin bagi cos. Ini perbandingan trigonometri. Jangan sampai lupa ya. Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Depan miring, samping miring, depan samping. Nah, ini jangan sampai lupa. Ini definisi dari trigonometri itu. Perbandingan ukuran pada segitiga siku-siku. Perbandingan depan bagi miring itu namanya sinus. Perbandingan samping bagi miring itu kosinus. Perbandingan depan dan samping disebut sebagai tangan. Oke. Nah, sekarang bisa kita coba beberapa nilai trigonometri. Kita suruh menentukan berapa nilai trigonometri dari berikut. Nah, katakan ada segitiga siku-siku seperti ini. Ini 15. Ini 8. Sorry, ukuran tidak sesuai. Ini sudut patokannya, sudut alfa. Berapakah nilai sin alfa, cos alfa, kan, tan alfa. Nah, sekarang kita lihat posisi dari segitiga ini, mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Nah, patokannya mana tadi? Sudut pertama, sudut patokan kita, ini sudut alfa. Depannya sebelah mana? Nih, depan. Ini sebagai sisi depan. Terus 15 ini sisi samping atau sisi miring? Kita lihat siku-sikunya di mana? Nih, siku-siku ya. Depannya sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti ini miring. Oke. Nah, ini depan, ini miring. Berarti tak lain ini adalah samping. Oke. Sekarang kita nyari. Depannya udah ada, sampingnya ada, tinggal nyari miring. Bisa enggak? Harus bisa. Kita pakai teorema Pythagoras tadi. Bahwa miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Nah, berapa nih? Depan 8 kuadrat 64 tambah miring kuadrat 15 kuadrat berapa? 225. Berapa nih? 289. Ya. Jadi miringnya nggak kelihatan. Ini ya. Sama dengan 289. Jadi miringnya sama dengan akar 289 17. Ya. 17. Jadi miringnya kita ketemu 17. Dari mana? Depan kuadrat. Depannya 8, 64 tambah samping kuadrat 225, 289 kita akar 17. Nah, ini adalah 17. Jadi kita punya depan, samping, sama miring. Tinggal kita cari sin alfa. Berapa sin alfa? Depan bagi miring. Sin demi. Berapa nih? Depannya 8, miringnya 17. Cos alfa sami
Sampingnya berapa? 15, miringnya 17. Tan alfa D berapa? Depannya 8/15. Jadi nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan sudah ketemu semua. Sinnya 8/17, cosnya 15/17, dan tannya 8/15. Nah, ini untuk materi hari ini. Coba dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.